Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Jamaah bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita di antara sekian banyak hambanya berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah apapun aktivitas yang telah kita kerjakan selama 12 hari ini, mudah-mudahan Allah terima dan menjadi amal terbaik kita. Adapun pada kesempatan malam ini tema yang diangkat ialah terkait tentang 3 nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia kepada salah seorang sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahwasanya di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dianugerahi Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim itu ialah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mengumpulkan begitu banyak kebaikan dengan ungkapan-ungkapan atau perkataan-perkataan yang sangat singkat. Sebagaimana diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan satu ketika ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang yang mendatangi Nabi, thumma qala, kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idni wa aujiz." Au fi riwayatin, "Ya Rasulullah, allimni wa aujiz." Jadi orang ini datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, berikanlah saya nasihat, tapi yang singkat-singkat saja." Atau di hadis lain, di dalam riwayat yang lain, "Wahai Rasulullah, berikan aku sebuah pengajaran yang singkat dan padat." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda kepada orang ini, "Idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi' wa la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan wa ajmi al-ya'sa mimma fi aidin nas." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Nabi kemudian mengatakan kepada orang yang bertanya tadi, yang meminta nasihat kepada beliau dengan nasihat yang singkat tadi, dengan 3 perkara. Perkara yang pertama, Nabi mengatakan, "Idza qumta fi salatika fashalli salata muwaddi." Pesan Nabi kepada orang ini, kalau kamu pengen mendirikan salat, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka kerjakanlah salat itu seperti salatnya orang yang akan berpisah. Wala takallam bikalamin ta'tadhir minhu ghadan, dan janganlah mengucapkan sebuah perkataan yang nantinya kamu akan sibuk meminta maaf atau mengklarifikasi perkataan yang telah engkau ucapkan. Wa ajmi'al ya'sa mimma fi aidin nas, dan kumpulkanlah rasa putus asa dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 perkara yang mengumpulkan seluruh kebaikan. Di awal Nabi mengatakan idza qumta ila shalah, berarti ini mewakili terkait tentang amaliyah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala takalam bikalam, ini mewakili akhlak yang diajarkan Nabi, jangan sembarangan berucap. Dan yang terakhir ada pesan tauhid di dalamnya, yaitu hendaknya manusia itu memiliki sifat qanaah, menerima apa yang telah Allah takdirkan baginya dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wasiat yang pertama adalah tentang pentingnya menjaga salat dan mendirikan salat dalam kondisi yang paling sempurna.
Dan dari perkataan yang singkat ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama adalah bahwasanya kalau kita pengen khusyuk di dalam sholat, maka hadirkan setiap kali kita melaksanakan sholat bahwa sholat ini adalah sholat perpisahan. Sholat yang seperti apa? Yaitu sholat man la yadhunnu annahu yarji'u ilaiha abadan. Sholatnya orang yang dia tidak pernah menyangka akan kembali lagi bisa melaksanakan sholat tersebut. Jadi setelah dia melaksanakan sholat ini, atau kita sebentar lagi sholat tarawih, hadirkan pada diri kita bahwa inilah tarawih yang terakhir bagi kita. Jadi nanti kalau imamnya bacanya panjang, ya anggaplah ini adalah bagian daripada ikhtiar kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dikatakan oleh para ulama di antara cara-cara wasilah-wasilah agar kita bisa khusyuk di dalam salat. Sebagian orang menganggap salat itu seperti beban. Maka ketika dia telah melaksanakan salat, alhamdulillah, dia merasa ada beban yang hilang dari dirinya. Padahal Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya Bilal ibn Rabah, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kita, istirahatkan kami dengan salat. Jadi salat itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Nah, dari sini kita bisa memilih manakah salat-salat yang ingin kita kerjakan. Apakah salat yang sekian menit bisa selesai, ataukah salat dengan bacaan yang tenang, yang tartil dan khusyuk yang akan kita pilih sebagai salat tarawih. Jamaah kaum muslimin sedang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sebuah ibadah itu tidak boleh dikerjakan asal-asalan. Asal gugur kewajiban sudah, semaunya saja. Oh yang penting sudah sholat, enggak begitu. Setiap ibadah itu kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu ittiba'us sunnah, mengikuti petunjuk daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita melaksanakan salat, usahakan salat itu adalah salat yang terbaik. Perhatikan rukunnya, perhatikan syarat-syarat sah salatnya, perhatikan sunnah-sunnah di dalam salatnya. Jangan sampai salat yang telah kita tunaikan bertahun-tahun tapi tidak mendatangkan apapun bagi kita, tidak dicatat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir dari potongan kalimat yang pertama ini ada faedah berikutnya yang bisa kita ambil. Kenapa Nabi memilih ibadah salat yang dikatakan dalam nasihatnya ini? Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Ternyata ini jawabannya. Kenapa Nabi memilih menasihatkan orang ini bukan tentang puasa, bukan tentang zakat, bukan tentang puasa ataupun bukan tentang haji. Karena di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan amal pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan salat. Fa in salat salahalahu syairu amali. Kalau salatnya baik, amalan salatnya baik, bagus, maka bagus semuanya. Wa in fasadat sairu amali. Tapi sebaliknya, kalau amalan salatnya bermasalah, maka bermasalah pula lah amal-amalnya. Jamaah kaum muslimin sedang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat Nabi yang kedua adalah wala takallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Janganlah lisan kita mengucapkan sesuatu yang bisa menyulitkan diri kita di kemudian hari. Perintah ini adalah wasiat untuk menjaga lisan kita. Lisan adalah perkara yang sangat berbahaya di dalam diri seseorang. Jika ada kalimat yang keluar dari diri seseorang, maka dia harus bertanggung jawab penuh
atas apa yang diucapkan. Maka hendaknya setiap kita berpikir terlebih dahulu sebelum mengucapkan sesuatu. Apakah sesuatu yang kita ucapkan itu bernilai kebaikan ataukah tidak? Ataukah ucapan yang kita sampaikan itu melukai hati seseorang atau tidak? Apakah ucapan yang kita sampaikan itu mengandung fitnah atau ghibah atau tidak? Kalau setelah kita fikirkan aman dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka katakanlah itu semua. Tapi jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam berucap sehingga nanti itu akan menyulitkan diri kita, tidak hanya di dunia tapi juga bisa menyulitkan kita sampai di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Dan Nabi juga pernah mengingatkan kepada kita dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada adanya hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik-baik saja. Kalau kita nggak bisa ngucapin kata-kata yang baik, diam saja, itu lebih menyelamatkan diri kita. Jamaah kaum muslimin, ada sebuah pepatah Arab mengatakan, al-lisanu jirmuh saghirun wa jurmuhu kabirun. Lisan itu ukurannya kecil, tapi dampak yang dihasilkan dari ucapan lisan itu dampaknya sangatlah besar. Maka berhati-hatilah dalam berucap. Sebagaimana Nabi juga pernah mengingatkan sahabatnya Mu'adz ibnu Jabal. Nabi pernah mengatakan, wahai Mu'adz, maukah engkau aku kabarkan sesuatu yang menguatkan itu semua? Maka Mu'adz menjawab, ya wahai Nabi Allah. Lalu beliau memegang lisannya dan bersabda, tahanlah lidahmu ini. Aku bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi Allah, apakah seseorang itu akan diazab gara-gara perkataan yang dia ucapkan? Maka Rasulullah SAW menjawab, celakalah kamu wahai Mu'adz, tidaklah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka dan hidung mereka, kecuali itu semua disebabkan hasil ucapan lisan mereka. Mudah-mudahan dengan adanya Ramadan kita bisa lebih berhati-hati di dalam berucap dan lebih pandai lagi apakah perkataan yang kita sampaikan itu menyakiti hati orang lain, agar supaya kita terselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian yang terakhir, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan kumpulkanlah rasa putus asa dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Di bagian yang ketiga ini Nabi berwasiat tentang sifat qanaah. Hendaknya kita sebagai kaum muslimin memiliki sikap atau sifat merasa cukup atas apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan menggantungkan hati kita sepenuhnya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk. Maka apapun yang terjadi atas diri kita, entah kita sedang tertimpa musibah, tentang kita sedang sempit rezekinya, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja. Dan jangan pernah kita menyandarkan diri kita kepada makhluk Allah, kepada manusia. Karena kalau kita bersandar kepada makhluk, kita akan menemui kekecewaan saja. Allah Ta'ala berfirman, alaihissallah bikafin abdah. Bukankah Allah itu cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Dan terakhir Allah juga pernah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, menggantungkan segala kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala kebutuhannya. Inilah Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, 3 nasihat ringkas yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari 3 nasihat ini dan bisa mengamalkannya agar kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.